Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya host untuk acara hari ini. Eh, Selamat datang di Jabar Juara episode terakhir 6 yang rencana akan membahas tentang integrasi mitigasi bencana alam dalam pembelajaran IPS yang akan nanti dibawakan oleh Ibu Nokyanti MPD yang sudah hadir hari ini dan nanti dipandu oleh Bapak Haryono MPD selaku moderator. Untuk memulai acara ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para hadirin, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk acara selanjutnya akan saya serahkan ke Bapak Moderator, kepada Pak Haryono MPD. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Tindak selaku host pada yang terhormat Ibu Nokyanti MPD selaku presenter kita pada malam hari ini. Dan tak lupa pula saya menyapa buat Bapak Ibu hebat Indonesia yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta Jabar Juara episode 6 dengan tema integrasi mitigasi bencana alam dalam pembelajaran IPS. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu, bertatap muka walaupun dengan Vkom di acara Jabar Juara episode 6. Saya Haryono bertugas di SMPN Darul Ma'arif selaku moderator yang menemani perbincangan seputar integrasi mitigasi bencana alam dalam pembelajaran IPS pada kesempatan malam ini. Perkenalkan, sebelum Bu Nokyanti MPD menyampaikan materi, marilah kita lihat konkretnya. Tak kenal maka tak sayang. Oke, pemateri kita pada kesempatan malam ini nama lengkapnya Ibu Nokyanti MPD. Dia bertugas untuk mata pelajaran yang diampu IPS, dan beliau Ibu Nok ini kelahiran Majalengka tanggal 5 Juni 1976. Alamat rumahnya di Blok Ciroy nomor 1 RT RW 22 RT 22 RW 8 Desa Tajur Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka. Dan terakhirnya diselesaikan di S2 Pendidikan Geografi UPI Bandung tahun 2013. Dan sekarang Ibu Nokyanti bertugas di instansi SMP Negeri 4 Maja. Beliau juga di sela-sela kesibukan mengajarnya juga sebagai pengurus organisasi. Yang pertama itu adalah KPLJ, Komunitas Penggiat Literasi Jabar, FKG, Forum Komunikasi Guru IPS Jawa Barat. Yang ketiga itu adalah pengurus MGMP IPS. Di tengah dia mengajar, dia juga seorang penulis. Ada guru menyemai benih literasi, ini antologi KPLJ Jabar. Berpuisi bangun budaya literasi, ini juga antologi KPLJ Jabar. Dan yang ketiga
ya keterampilan abad 21 dan era industri 4.0 selesai alumni Semnas Kesra Lindung Dikdas Kemendikbud. Yang keempat, mitigasi bencana proses cetak oleh media group. Insya Allah mudah-mudahan segera. Yang kelima adalah Fikmin menanti cinta di Taman Dirgantara. Ini juga proses cetak, mudah-mudahan segera terlaksana. Juga beliau juga menulis proceeding ya. Ini ada di analisis pemanfaatan lahan untuk pengembangan bahan ajar IPS. Ada yang kedua, peran sekolah dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe TGT untuk meningkatkan keaktifan serta hasil belajar peserta didik pada materi gempa bumi. Pas banget ya Bapak Ibu hebat Jawa Barat, materi kita ini mumpuni untuk di bidangnya, khususnya untuk materi kita pada kesempatan malam ini. Untuk selebihnya, marilah kita sambut presenter kita pada kesempatan kali ini. Dengan ini kami persilahkan Ibu Enok untuk menyampaikan materi. Dengannya kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi COVID-19. Oke, izinkan saya Novianti dari SMPN 4 Maja akan share pada Bapak Ibu guru tentang integrasi mitigasi bencana dalam pembelajaran IPS. Oke, ini dilatar belakangi oleh menurut Badan PBB untuk Strategi Nasional Pengurangan Risiko Bencana atau United Nations International Disaster Reduction, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam. Nah, ini tercatat. Kemudian penyebab Indonesia yang rawan bencana alam ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, ini menyebabkan Indonesia itu terjadinya gempa bumi dan tsunami. Kemudian, Indonesia juga terletak di jalur cincin api atau ring of fire. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia rawan terhadap terjadinya vulkanisme atau letusan gunung api. Selanjutnya, Indonesia mempunyai curah hujan yang sangat tinggi, sehingga ini juga berdampak nanti rawan terhadap banjir dan longsor. Nah, setiap jagaan menghadapi bencana ini perlu kiranya semua memahami dan bisa melaksanakan supaya bisa mengurangi risiko bencana. Tetap faktanya di lapangan, pendidikan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana atau mitigasi bencana ini masih kurang. Nah, peran pendidikan sekolah ini salah satunya sangat berperan penting dalam penyampaian pemahaman tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya tampilkan ada peta. Nah, ini peta tektonik Indonesia. Nah, ini lokasi Indonesia, letaknya kita dikelilingi oleh 3 lempeng dunia yang aktif. Yang pertama ada Eurasia, tadi yang sudah dijelaskan ada 3 lempeng aktif, dan ini menyebabkan Indonesia rawan terjadi bencana alam. Kemudian ini contohnya selanjutnya adalah peta indeks rawan bencana di Indonesia. Ini datanya tahun 1811 sampai 2012. Nah, ini yang berwarna merah ini merupakan tingkat kerawanan yang tinggi. Ini yang merah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Pulau Jawa, kemudian Maluku, dan sebagian ada di
di Papua ini merupakan rawan bencana alam. Kemudian yang berwarna kuning ini tingkatannya sedang. Kemudian, nah ini yang hijau ini seperti di Papua. Nah ini merupakan daerah yang tingkat bencana alamnya itu rendah. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, apa sih yang dimaksud dengan bencana alam? Nah, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia tentunya, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap kehidupan dan kehidupan masyarakat. Ini menurut Departemen Sosial RI tahun 2004. Selanjutnya, bencana alam merupakan peristiwa atau gejala alam yang mengakibatkan atau berdampak pada timbulnya kerusakan, kerugian, dan kesengsaraan manusia. Selanjutnya, nah, faktor penyebab bencana alam ini ada disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama oleh alam tentunya, yang kedua oleh manusia. Nah, kita sekarang berbicara tentang bencana alam, Bapak dan Ibu. Yang disebabkan oleh alam, ya ini contohnya ada gempa bumi, kemudian tsunami, vulkanisme atau letusan gunung api, kemudian ada banjir, ada angin topan misalnya, kemudian longsor, kekeringan. Nah, itu merupakan yang disebabkan oleh alam, meskipun ternyata di dalam faktanya di lapangan tidak pure 100% disebabkan oleh alam. Ini ada campur tangan dari manusia, seperti misalnya banjir, longsor, itu ada campur tangan dari manusia penyebab itu. Nah, kemudian faktor yang penyebab bencana alam yang kedua adalah manusia. Contohnya ada kebakaran hutan dan lahan, kemudian ada kegagalan teknologi. Nah, ini tentunya bencana alam ini menyebabkan kerusakan lingkungan, menyebabkan korban jiwa, korban harta benda, dan dampak psikologis. Nah, ini makanya diperlukan mitigasi bencana untuk meminimalisasi resiko bencana. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apa sih yang dimaksud dengan mitigasi? Nah, mitigasi menurut PP nomor 21 ini tahun 2008 merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, sedangkan menurut UNDP, ini mitigasi adalah mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh dari suatu bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Jadi mitigasi itu merupakan proses sebelum terjadi bencana, kemudian ketika terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Itu pengurangan resiko bencana alam. Kemudian ini ada mitigasi bencana. Jadi apa sih yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Nah, sikap atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir, menanggulangi bahaya yang diakibatkan oleh bencana, baik dampak secara fisik maupun non-fisik, dengan pembangunan atau dengan meningkatkan kemampuan dan penyadaran untuk menanggulangi bencana tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian menurut Mariani, ini dijelaskan bahwa mitigasi dapat disosialisasikan melalui pelajaran IPS, di mana di dalamnya terdapat fenomena geosfer, yang dalamnya bencana alam, kemudian ada perubahan sosial dan konflik. Nah, ini meskipun memang tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu untuk mata pelajaran lain pun bisa diintegrasikan untuk mitigasi bencana alam. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran bisa dengan problem solving misalnya, kemudian demonstrasi, simulasi, dan sebagian kecil misalnya dengan ceramah, kemudian serta tanya jawab merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan pemahaman kebencanaan Bapak dan Ibu. Kemudian media yang efektif digunakan misalnya film.
sedangkan penilaian non-test merupakan pilihan untuk menilai pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam menghadapi bencana. Nah, kemudian peran serta pendidikan dalam pengurangan resiko bencana, nah ini telah tercantum dalam HSA disepakati oleh 168 negara bahwa salah satu prioritas HSA adalah pentingnya menggunakan inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketangguhan di semua tingkat. Dalam jangka panjang diharapkan mampu membangun kesiapsiagaan terhadap bencana guna merespon terhadap bencana secara efektif. Nah, ini semua supaya terbangun pemahaman tentang mitigasi bencana terhadap peserta didik, maka haruslah ditunjang dengan guru yang kreatif, inovatif, dan terampil dalam mengemas dan mengintegrasikan mata pelajaran dengan muatan mitigasi. Selanjutnya ini ada skenario tapi tidak akan saya bacakan. Nah, ini skenario pembelajaran mitigasi dalam MAPEL IPS. Yang jelas nanti di dalam RPP itu dimasukkan di tujuan pembelajarannya untuk mengidentifikasi upaya apa saja akan untuk mencegah, menanggulangi, dan pemecahan masalah atau solusi dalam menanggulangi bencana alam. Ini kemudian selanjutnya manfaat integrasi mitigasi bencana dalam pembelajaran IPS. Nah, ini manfaatnya apa saja? Yang pertama, menumbuhkan budaya mitigasi bencana semenjak dini, baik sebelum, saat terjadi, dan setelah terjadi bencana. Nah, kemudian peserta didik diharapkan bisa mengimplementasikan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam pengurangan risiko bencana. Nah, kemudian selanjutnya diharapkan dengan adanya integrasi mitigasi bencana ke pembelajaran IPS khususnya, nah, peserta didik mampu mentransferkan dan menyebarluaskan pemahamannya terkait dengan mitigasi bencana. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, bisa ketika dia kembali ke keluarga, maka dia bisa transfer ilmu, bisa menyampaikan bahwa bagaimana caranya ketika terjadi bencana alam. Nah, itu Bapak dan Ibu sharing dari saya, semoga Bapak dan Ibu tidak puas, supaya nanti Bapak dan Ibu bisa mencari yang lebih. Nah, ini ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Ini dari Imam Syafi'i. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Pak Haryono. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bun. Alhamdulillah, ternyata tak terasa pemaparan materi dari Yanti begitu menantang buat kami untuk belajar dan belajar lagi. Oke, pada kesempatan kali ini nanti kita buka sesi tanya jawab. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini. Kalau Bu Nok nih, sedikit nih ya, sambil kita nunggu pertanyaan ya Ibu Nok ya. Kalau Ya. Ini Bun, kalau di sekolah sudah menerapkan ini ya Bun ya? Ya, jadi Pak Har, sebetulnya kita bisa mengintegrasikan bencana alam itu ke dalam RPP kita Pak Har. Misalnya di kelas 7 kan ada materi gempa bumi dan tsunami misalnya. Nah, itu kita masukkan saja bagaimana upaya kita ketika misalkan sebelum terjadi bencana gempa bumi itu bagaimana, kemudian ketika terjadi gempa bumi bagaimana dijelaskan kepada siswa. Jadi dimasukkan, diintegrasikan dalam RPP kita. Kemudian nanti ketika setelah terjadi bencana itu seperti apa. Jadi memang yang membahas tentang bencana alam, saya integrasikan mitigasi bencananya. Demikian Pak Har. Kemudian di materi kelas 8 kalau tidak salah ada tentang permasalahan lingkungan hidup. Misalnya tentang banjir, tentang longsor itu juga. Dan kemudian kelas 7 juga ada tentang banjir dan konektivitas antar ruang dan waktu ya. Nah, itu bisa kita sisipkan
mitigasi bencana alamnya ke dalam RPT kita. Jadi anak itu tidak hanya mengenal secara teori gitu, apa itu longsor, apa itu banjir, apa itu gempa bumi, apa itu vulkanis, tetapi mereka diberikan wawasan, diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan bagaimana caranya ketika terjadi bencana alam tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan sampai nanti kebanyakan banyak menelan korban jiwa itu karena memang panik dan karena tidak tahu gitu harus apa yang dilakukan gitu. Demikian Pak Har. Jadi kalau di pembelajarannya itu lebih banyak ke prakteknya gitu ya Bun ya, supaya ada pengetahuan awal untuk penanggulangan bencana. Ya Bun ya. Ya, bisa praktek. Oke, bisa praktek, misalkan role playing, bermain peran, misalnya bisa. Atau misalkan kalau saya lebih ke misalnya kalau yang seperti itu saya tampilkan video pembelajaran tentang bencana alam tersebut. Oh, jadi si anak itu terbangun gitu pemahamannya. Jadi kalau anak kita berikan video tentang bencana alam, kata-kata, tapi ketika mereka menyaksikan tayangan videonya, oh seperti itu ya gitu. Oh berarti saya harus seperti ini gitu. Oh kalau misalkan ketika mau ada apa sih namanya vulkanisme, misalkan di daerah Majalengka, di daerah Cirebon itu kan dekat dengan Gunung Ciremai ya Pak Hari. Nah itu bagaimana caranya ketika misalkan ciri-ciri atau tanda-tanda gunung meletus misalnya, nah itu. Iya. Kalau pengalaman pribadi nih Bun, kalau pengalaman pribadi apakah pernah siswa ke tingkat nasional atau apa namanya setidaknya pernah mengikuti pengalaman lomba barangkali ke siswa pun terkait dengan mitigasi bencana, barangkali berbagi pengalaman Bun? Halo Pak, gimana bisa diulangi tadi sempat putus suaranya? Oh iya, jadi gini Bun, ini kan terkait dengan materi integrasi mitigasi bencana alam. Barangkali Bunda bisa berbagi pengalaman terkait siswa nih Bun ya, terkait siswa kira-kira pernah mengikuti kegiatan lomba yang terkait dengan mitigasi bencana alam ini gitu Bun. Oh, kalau untuk lomba sih belum pernah Pak Har untuk lomba, cuma kalau untuk di pembelajaran di kelas anak itu lebih diberikan kesempatan untuk mereka aktif gitu. Misalnya role playing ketika terjadi bencana gempa bumi nih misalnya, mereka ketika posisi di kelas, misalkan ketika di sekolah, apa yang harus dilakukan? Misalkan mereka ya, jadi kalau untuk lomba sepertinya belum, cuma untuk membangun pemahaman mereka saja supaya mereka siap gitu menghadapi bencana alam. Iya. Berarti kalau untuk simulasinya ya. Kalau untuk simulasi barangkali ada ya Bun ya. Simulasi bencana alamnya gitu ya. Pembelajaran ya Bun ya. Iya, jadi saya suka tampilkan video pembelajaran gitu, supaya mereka menarik. Jadi kalau hanya dalam kata-kata, mungkin mereka akan boring gitu, akan bosan. Tapi ketika kita tampilkan video pembelajaran, atau misalkan kita interaktif dengan misalkan nanti ada kuis di terakhirnya, mereka itu antusias gitu. Jadi mereka lebih paham, oh seperti itu ya gitu. Saya tampilkan misalkan di video pembelajarannya gitu. Benar Bun. Ini Bun, ada pertanyaan nih Bun. Ini pertanyaannya seperti ini Bun. Apa bisa ini pertanyaannya dari siapa ini? Sebentar dulu, saya lihat dulu. Oh iya, pertanyaannya dia kepengen melihat untuk rancangan pembelajarannya Bun, untuk yang tadi tuh Bun di slide yang nomor berapa tadi itu, tolong ditampilkan sekali lagi untuk rancangan pembelajarannya. Nah itu, oke. Bukan Bun, terus. Nah ini skenario pembelajarannya. Okay. Ya Bun.
Iya, iya. Ini skenario pembelajaran Pak Ahar, ini skenario pembelajaran mitigasi bencana dalam Bencana. mapel ITS. Ini kebetulan kan materi kelas 7, kebetulan saya sekarang kan ngajar di kelas 9, tapi Ya. ya dan di kelas 8. Di kelas 8 ada permasalahan lingkungan hidup, itu juga tentang longsor gitu dibahas di situ. Jadi saya tampilkan video. Jadi nah ini misalnya ini masih yang dulu yang kebetulan kan di sekolah saya kan belum semuanya awalnya kan belum semuanya kurikulum 2013 ya Pak Har ya. Iya, Ini benar. masih yang KTSP, tapi materinya memang ada gitu. Ini materi tentang ini ya memahami lingkungan sekitar, itu mendeskripsikan kerekaman muka bumi ya, proses pembentukan muka bumi dan kaitannya dengan kehidupan. Nah ini di skenario nya ada SKKD, di sini ada indikatornya, kemudian tujuan pembelajarannya misalnya di sini saya bawakan tentang gempa dan tsunami. Ini mendeskripsikan pengertian gempa, kemudian menyebutkan 2 faktor sebab gempa, mengidentifikasi upaya mitigasi bencana saat terjadi dan setelah gempa bumi. Nah ini merupakan mitigasi bencananya. Kemudian menjelaskan kembali pengertian tsunami. Nah ini jadi yang kalau kita lihat nah, upaya mitigasinya yang nomor 3 dan nomor 6. Nah ini mengidentifikasi upaya mitigasi bencana pada saat sebelum, saat terjadi dan setelah terjadi tsunami. Karena ini materinya gempa bumi dan tsunami. Ini alokasi waktunya 2 jam, materi pokoknya gempa bumi dan tsunami, metodenya menggunakan simulasi. Nah, kemudian medianya menggunakan media film animasi gempa bumi dan tsunami. Nah, kebetulan ini film animasinya saya tampilkan ada 2 film animasi gempa bumi dan tsunami. Ada 2 tapi durasinya pendek-pendek, tapi insya Allah padat gitu, jelas, ringkas, padat tentang film animasi gempa bumi. Jadi apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi, kemudian apa yang harus dilakukan terjadi tsunami. Nah itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Contoh skenario pembelajaran. Iya, sama-sama. Bu Wiwin barangkali mau berbagi pengalaman. Bu Wiwin, silahkan. Iya, oke. Barangkali Bu Wiwin mau berbagi pengalaman tentang pembelajaran mitigasi bencana di sekolah Ibu, penerapannya bagaimana biar kami juga mengetahui begitu. Oke, ada pertanyaan kedua lagi nih Bu. Buat Bu Enok. Ya, Ini terkait dengan guru. Saya merasa susah untuk mendapatkan bahan ajar atau media untuk materi mitigasi bencana. Apakah saya bisa dibantu Ibu? Gitu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Dari siapa Pak Has? Itu Bu Lilis. Oh, boleh lihat. Oke. Pertanyaan dari Bu Lilis, Bu. Oke, Bu Lilis susah untuk mendapatkan bahan ajar dan media. Ibu, sebetulnya untuk media pembelajaran itu kalau kita lihat di YouTube banyak Bu. Jadi seperti misalnya saya akan menerangkan tentang gempa bumi dan tsunami, itu banyak sekali video, ada yang berupa animasi, ada yang berupa yang realnya gitu. Misalkan dari uraian misalkan berita gitu tentang gempa bumi dan tsunami. Nah itu sebetulnya banyak sekali, tinggal kita pilih yang kira-kira durasinya mencukupi untuk jumlah jam pelajaran kita. Jangan sampai nanti lebih banyak menampilkan medianya, misalkan filmnya atau videonya, tapi anak-anak tidak aktif gitu. Jadi anak-anak harus bisa mempraktekkan bagaimana ketika terjadi gempa bumi, misalkan kita contohkan, kita kasih aba-aba, misalkan terjadi gempa bumi. Jadi anak-anak kita bimbing. Ketika terjadi gempa bumi misalnya harus tenang, jangan panik. Poin utamanya jangan panik, karena banyak korban jiwa itu karena memang panik gitu. Yang kedua, cari tempat yang aman ketika anak didik kita sedang di kelas, maka cari yang misalnya ketika tidak memungkinkan untuk cepat keluar, dan memang seharusnya cepat keluar dari ruangan,
tapi sementara misalnya berlindung di bawah meja yang kokoh, atau misalnya kita mencari di sudut-sudut apa sih namanya, sudut-sudut dinding kan ada sudut itu, ya itu namanya sudut segitiga hidup. Jendela, hindari kaca, karena kalau misalkan terjadi gempa bumi dikhawatirkan nanti si kacanya pecah, nanti mengenai tubuh kita. Nah itu jadi insya Allah untuk bahan ajar, misalnya untuk media, insya Allah banyak Bu, tapi misalnya kalau Ibu pilih kesulitan, nanti insya Allah di saya ada untuk videonya, untuk medianya Bu, ada yang animasi atau di. Dan insya Allah saya juga pernah membuat video pembelajaran untuk kelas 7 tentang, untuk yang kurtilas ya Bu ya, boleh di kurikulum 2013 itu ada konektivitas antar ruang dan waktu. Nah itu di situ saya membahas tentang banjir, bagaimana caranya mengidentifikasi upaya mitigasi bencana alam banjir. Nah itu insya Allah saya sudah buat video pembelajarannya, sudah saya share ke YouTube juga Bu. Jadi nanti silahkan tinggal pergunakan. Nanti ke anak-anak, monggo silahkan dengan senang hati, semoga bisa membantu. Kemudian untuk kelas 8 saya juga sudah membuat video pembelajaran tentang permasalahan lingkungan hidup. Jadi silahkan Ibu Lilis bisa menggunakan juga dengan senang hati, silahkan. Bisa diunduh saja dulu videonya dari YouTube, nanti bisa langsung ditayangkan di kelas. Gitu. Demikian Pak Har, semoga Bu Lilis merasa kurang puas, saya nanti mencari lagi. Oke, terima kasih Bu Lilis. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Bu Ririn. Iya. Pertanyaannya begini, bagaimana cara mengajarkan materi mitigasi bencana di tingkat TK, Bun? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ririn. Pertanyaan dari Bu Ririn, bagaimana cara mengajarkan pembelajaran di TK? Saya hanya membayangkan begini, karena kebetulan saya bukan guru TK, tapi gini, sebetulnya ini mitigasi bencana ini bisa, kalau menurut pengamatan saya bisa diajarkan di TK, di SD, di SMP, di SMA gitu. Kalau di SD, di TK maaf, kalau di TK bisa dengan nyanyian-nyanyian Bu. Misalnya kemarin saja ketika ada pembelajaran di luar kelas, dulu ada nyanyian seperti misalnya, saya tidak hafal liriknya, misalkan jika ada gempa lindungi kepala. Nah itu untuk anak-anak TK barangkali itu juga merupakan mitigasi bencana. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi misalnya, itu kalau di anak TK biasanya berupa nyanyian atau misalkan berupa permainan-permainan gitu. Itu kalau untuk di TK. Nah kalau misalkan untuk di SMP kan misalnya bisa di IPS, bisa di IPA juga dimasukkan, atau dalam bahasa Indonesia sekalipun kalau menurut saya bisa di bahasa Indonesia, misalkan ada teks prosedur bagaimana cara menghadapi gempa, misalkan kalau misalkan sekolah Bapak Ibu terletak di daerah yang rawan gempa gitu, atau misalkan terletak di daerah yang rawan longsor, berarti kita harus memberikan pemahaman kepada peserta didik kita, jangan sampai nanti kita mengajar hanya tekstual, mengajarkan yang ada di buku teks, mengajarkan yang di luar, misalkan di Pulau Jawa, jika terjadi misalkan gempa bumi di Sumatera, jika terjadi gempa bumi misalkan di Papua, itu kan jauh dari jangkauan anak misalnya. Nah kita pergunakan untuk yang di lingkungan kita sendiri. Misalkan, sekolah saya nih rawan longsor, berarti nanti pemahaman kepada anak bagaimana. Nah itu kalau di TK, kalau di SMP. Kemudian kalau di SMA juga itu dalam pelajaran geografi itu barangkali. Itu barangkali Bu Lilin jawaban saya tentang bagaimana cara mengajarkan di TK. Yang jelas kalau anak TK itu lebih banyak bermainnya barangkali ya, Bu Lilin ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Ya. Irin barangkali mau ditanggapi, silakan. Terima kasih pertanyaannya Bu Ririn. Ini ada pertanyaan lagi Bun dari Pak Agung. Pertanyaannya itu bagaimana cara melibatkan masyarakat untuk pembelajaran mitigasi bencana dalam mapel IPS bersama siswa gitu Bun. Kayaknya keterlibatannya begitu ya Bun ya.
Oke, terima kasih Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Agung. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana cara melibatkan masyarakat dalam pembelajaran mitigasi, dalam pembelajaran IPS? Terus terang saja Pak Agung, saya belum pernah melibatkan masyarakat dalam pembelajaran IPS gitu, dan ini luar biasa. Memang seharusnya sih kita bisa melibatkan masyarakat, karena memang kan misalkan sekolah saya nih terletak di sekeliling masyarakat gitu, dan masyarakat kita harus tahu gitu. Tapi terus terang saja saya belum pernah melibatkan masyarakat. Jadi selama ini hanya kepada anak-anak, yuk. Jadi kalau misalkan kita terjadi gempa bumi harus begini. Sebelum kalau gempa bumi itu kan merupakan bencana alam satu-satunya yang tidak bisa diprediksi. Jadi sepertinya untuk gempa bumi tidak bisa diprediksi. Mau gempa bumi nggak bisa, karena satu-satunya bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Beda dengan kalau misalnya terjadi vulkanisme, itu kan bisa diprediksi. Jadi sebelumnya pasti ada tanda-tanda kalau gunung akan meletus gitu, atau erupsi itu. Kemudian ketika saat terjadi bencana itu harus seperti apa. Kemudian setelah terjadi harus seperti apa. Jadi ini luar biasa masukannya. Kalau menurut saya ini masukan buat saya, Pak Agung, terima kasih. Jadi bagaimana caranya nanti saya harus pikirkan untuk melibatkan masyarakat dalam mengintegrasikan mitigasi BPS. Sepertinya seru kalau misalkan di sekolah kita bareng-bareng, kemudian dengan masyarakat. Nah, kemudian kalau saya boleh sharing, ketika bulan ada program belajar di luar kelas ya, waktu itu ada belajar di luar kelas, salah satunya yaitu mitigasi bencana. Nah, sebetulnya bisa kita melibatkan masyarakat, tapi kebetulan waktu itu di sekolah saya hanya melibatkan seluruh peserta didik di lapangan, jadi dikumpulkan di lapangan gitu ya, di yang luas, kemudian dilibatkan juga semua guru, semua warga sekolah, dan itu sayangnya tidak melibatkan masyarakat sekelilingnya gitu. Bagaimana cara menghadapi gempa, sampai ada nyanyiannya segala macam gitu waktu itu. Terima kasih Pak Agung. Ini bahan untuk pemikiran ke depan gitu, bagaimana melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Oke, demikian Pak Has. Barangkali ada lagi. Oke, terima kasih banyak Bu Nok. Nampaknya luar biasa ini Bu Nok. Ya, sama-sama. Pertanyaannya banyak ini lagi, ada yang menanggapi dari Bu Ririn, ini ada kayak pertanyaan baru. Barangkali Pak Agung ada yang perlu disampaikan atau berbagi, Angga atau Pak Agung? Oh, nampaknya kayaknya udah puas Bu Nok. Luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Bu Ririn lagi. Ini terkait dengan mata pelajaran mitigasi bencana, Bun. Ingin bertanya, apakah pelajaran mitigasi bencana ini hanya khusus untuk mata pelajaran IPS saja, Bun? Gitu. Terima kasih, Bu Ririn. Oke, saya serahkan kepada Bu. Oke, terima kasih Bu Ririn pertanyaannya. Ini mitigasi bencana alam ini sebetulnya bukan pelajaran, Bu. Jadi diintegrasikan gitu. Sebetulnya pemerintah itu tahun kemarin itu baru keluar bagaimana kalau misalkan mitigasi bencana ini masuk ke kurikulum gitu. Tapi kalau di SMP sepertinya belum masuk gitu mitigasi bencana, tapi bisa diakalin dengan cara yaitu diintegrasikan ke dalam mapel-mapel seperti mapel IPS, boleh mapel IPA misalnya di IPA juga kalau tidak salah ada persis lah bahas tentang fenomena geosfer, karena kebetulan kalau di IPS itu kan ada pelajaran membahas tentang fenomena geosfer gitu. Boleh juga di IPA, atau seperti tadi saya bilang, mitigasi bencana ini bisa misalnya untuk di pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya gini, kalau di bahasa Indonesia itu kan ada materi teks prosedur misalnya. Mohon maaf, ini untuk Bapak Ibu guru bahasa Indonesia,
kalau tidak salah saya pernah mendengar bahwa di bahasa Indonesia itu ada misalnya pelajaran teks prosedur. Nah itu dimasukkan misalnya mitigasi bencana itu teks prosedur, dalam teks prosedur mas dijelaskan jika terjadi bencana apa, misalkan bencana alam banjir misalnya, yang harus dilakukan bla 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 bla. Ketika saat terjadi bencana usai terjadi bencana itu bagaimana? Nah itu bisa. Jadi bukan hanya di IPS saja, silahkan monggo kalau misalnya bisa diintegrasikan. Tapi yang saya dengar waktu tahun-tahun sebelumnya, bahkan dari Provinsi Jawa Barat itu ada untuk apa ya, untuk SMA atau SMK ya gitu, bahwa mitigasi bencana itu kalau bisa masuk ke kurikulum gitu. Tapi kalau untuk ITS sebetulnya belum kayaknya ya, tapi bisa diintegrasikan seperti itu. Jadi tidak ada Bu No, Barangkali Pak, ya, Bu No dengar suara saya? ya Pak Har, Ya, silakan Bu. Oh ya, ya. iya Pak, Ya, silakan. ya. Gimana Bu? Ini fotonya Yang ke tadi dari Bu Rini sudah ya? Ya, ini Sebentar, ada. barusan ada yang ngepel. Oh gitu. Barusan ada yang nelpon nih. Tidak Nampaknya di ini. Nampaknya ada yang bertanya lewat telepon juga kali ya, Bu ya? Oh enggak? Kurang tahu saya. Barusan ada yang nelpon masuk, jadi gambar saya terbalik. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Wiwin. Pun, apa Iya, kita masih iya. ada 11 menit lagi ya. Apa upaya yang lebih utama dari sekolah membentuk sekolah yang siaga bencana? Terima kasih, Bu. Apa upaya? Apa upaya yang lebih utama dari sekolah membentuk sekolah Oke, yang siaga bencana? Upaya apa yang dilakukan barangkali gitu ya, Bun ya? oke. Oke, terima kasih dari Bu Wiwin ya Pak Har ya. Apa upaya yang lebih utama dari sekolah menjadikan sekolahnya sekolah yang siaga bencana? Kalau dari saya, saran saya alangkah lebih baiknya jika di setiap mapel itu mitigasi bencananya itu dimasukkan, jadi diintegrasikan. Memang kendalanya bahwa mitigasi bencana itu tidak masuk kurikulum, Pak Har, Bu Wiwin, maaf, tidak masuk ke kurikulum. Jadi kita integrasikan saja dari setiap mapel yang ada di SMP, misalnya untuk mapel IPS. Tentunya memang disesuaikan dengan materi kita. Kalau misalkan untuk kelas 7, misalkan di IPS tadi ada gempa bumi, ada tsunami, ada banjir, kemudian kelas 8 ada longsor, misalnya. Bisa kita integrasikan ke dalam pelajaran IPS, atau juga misalnya diintegrasikan ke mapel IPA, atau misalnya diintegrasikan ke mapel bahasa Indonesia, pokoknya yang bisa dimasukkan untuk mitigasi bencana dan disesuaikan dengan materinya tentunya. Tapi saya belum terbayang bagaimana caranya ya kalau misalnya kita mau mengintegrasikan mitigasi bencana ke mapel matematika misalnya, atau misalnya ke mapel prakarya. Saya belum terbayang, barangkali Bapak Ibu tuh bisa nanti sama-sama sharing pengalaman, barangkali ada yang sekolahnya sudah tetapkan bahwa sekolah saya sekolah siaga bencana. Nah itu barangkali yang awal mula, kalau menurut saya sih upayanya yang pertama kita integrasikan dulu ke dalam mapel, ke dalam materi mapel yang ada di SMP atau di sekolah kita, supaya anak nanti terbangun pemahamannya tentang mitigasi bencana. Setelah terbangun, nanti pemahamannya mereka bisa mengimplementasikan. Ketika mereka sudah bisa mengimplementasikan, insya Allah nanti mudah-mudahan didukung oleh semua sivitas sekolah,
didukung oleh semua aktivitas akademika, didukung oleh seluruh warga sekolah, sehingga nanti lama-lama lambat laun sekolahnya merupakan sekolah yang siaga bencana. Apalagi kalau sekolahnya merupakan sekolah yang terletak di daerah yang rawan bencana. Demikian Ibu Wiwin, semoga tidak puas dengan jawaban saya, supaya nanti bisa mencari lagi yang lebih. Oke, terima kasih Bu Nok. Bu Wiwin barangkali mau menanggapi, Ya, silakan sama-sama. dinyalakan mic-nya. Berbagi pengalaman di sekolah bagaimana barangkali. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Nok. Ya, Pak Hari, terima kasih atas jawabannya. Cuma ingin tanya nih, Bu. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa, ya, halo? Halo? Jelas, mangga Ya, tuh Bu halo. Wiwin. Silakan. Disampaikan kepada anak bahwa salah satunya kalau misalnya terjadi bencana nih, anak itu disarankan untuk masuk ke kolong-kolong bangku gitu ya misalnya. Apakah itu tidak ini, Bu? Tidak akan menambah parah gitu ya? Atau memang anak harus seperti itu atau memang lebih baik keluar gitu, Bu? Iya, benar-benar Bu Wiwin. Kalau saya sendiri sih lari ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Wiwin. Silakan mangga Bu Nok. Ya, Ya, Bu. terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Win. Ya. Ya, sama-sama. Bu Nok suaranya hilang. Suaranya. Volumenya Bu Nok. Suaranya. Ya. Yang punya Bu Wiwin mungkin di mute. Uh, Yang punya Bu Wiwin punya. Oke. Yang punya Bu Wiwin di mute dulu Pak. Ada yang. Nah, oke, terima kasih. Sekarang sudah jelas sepertinya. Oke, terima kasih Bu Wiwin atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa cara memang untuk menghadapi misalnya tadi bencana alam khusus gempa bumi ya Bu Win ya, itu saya contohkan tadi itu ketika kita sedang ada di kelas misalkan atau di dalam ruangan, misalkan kita ada di lantai 2 nih misal, atau misalkan di lantai 3 nih misal. Karena saking paniknya terjadi gempa bumi, ada yang loncat dari jendela, nah itu tidak boleh jelas ya. Jadi langkah pertama kalau misalkan nanti tidak memungkinkan misalnya keluar ruangan segera, ini kasusnya ketika tidak bisa keluar dengan segera ketika terjadi gempa bumi, maka salah satu caranya seperti yang disebutkan tuh, salah satu contohnya adalah kita berlindung di bawah meja, tentunya bawah meja yang kokoh. Tapi kalau misalkan di bawah meja yang yang tidak kokoh itu juga pasti bermasalah. Kemudian alternatif lain tadi ketika kita masih sedang di ruangan, nah ini proses misalkan yang lain sedang keluar nih, misalkan peserta didik kan banyak ya, tentunya jangan sampai nanti si anak-anak itu pada rebutan keluar ruangan. Akhirnya ketika rebutan keluar ruangan karena saking paniknya, mungkin saja ada di antara mereka saling terinjak-injak, kemudian ada yang saling dorong-mendorong karena saking paniknya, karena ingin cepat keluar misalkan. Sedangkan kan pintunya misalkan terbatas, misal kan tidak luas misalnya. Nah itu jadi caranya ketika yang lain bergiliran untuk keluar dari ruangan, maka yang lain silakan ada yang berdiri misalkan di segitiga kehidupan, di dinding sudut itu biasanya itu kan lebih kokoh kalau di bangunan itu ya. Jadi silakan berdiri di segitiga kehidupan, kemudian jauhi jendela kaca, kemudian jauhi juga dari misalnya listrik, lampu yang menggantung misalkan, jangan sampai nanti kita tertimpa, atau misalkan kita hindari dekat misalnya lemari misalkan, jangan sampai nanti kita atau peserta didiknya kena jatuhan dari lemari tersebut. Jadi ketika setelah itu
anak-anak misalnya bisa keluar, maka itu yang lebih utama adalah cepat keluar. Dan kemudian setelah keluar pun, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang harus dilakukan ketika sudah keluar, tentunya tidak boleh berdiri di dekat gedung, bangunan, atau rumah. Karena apa? Takutnya memang roboh nanti. Carilah tempat yang terbuka, lapangan yang terbuka, dan kalau bisa hindari apa sih namanya, tiang listrik misalnya, atau misalkan papan reklame, atau apa benda yang menimpa kita misalkan, atau kita jangan berlindung di bawah pohon. Kalau bisa pokoknya di apa, lokasi terbuka, tempat terbuka. Nah, itu caranya salah satu. Nah, kemudian sebetulnya ada dalam teori gitu, ketika mitigasi menghadapi bencana gempa bumi, ketika di kendaraan juga ada caranya. Jadi misalnya kalau di kendaraan kita kencangkan sabuk pengaman, dan jangan sampai nanti kendaraan yang kita bawa itu jangan sampai kita berhenti di jembatan misalnya, atau berhenti di tempat-tempat yang kurang aman. Jadi kalau bisa bawa kendaraan ke tempat yang aman. Itu memang ada cara-caranya. Ketika kita di dalam ruangan yang tidak mungkin segera keluar karena ngantri, ya seperti tadi caranya salah satu. Kemudian ketika bisa keluar, maka silakan keluar, tapi dengan tertib. Dan betulnya banyak korban itu karena paniknya itu, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, saling dorongan. Kemudian misalkan ada yang sampai, kalau kita lihat dulu tahun berapa itu ada yang gempa bumi di daerah Sumatera, sampai di hotel itu amblas, kemudian bahkan ada yang loncat dari lantai 7 misalkan, itu karena saking paniknya langsung loncat dari ketinggian tertentu. Nah, itu supaya tidak seperti itu, maka tadi caranya seperti demikian, Bu Wiwi. Dan ada satu lagi, ketika misalnya kita di lantai 2, 3, 4 atau selanjutnya, usahakan jangan pakai lift kalau turun. Karena kalau misalnya terjadi gempa itu pakai lift, takutnya liftnya malah macet, jadi terjebak di dalam lift. Jadi kalau bisa silahkan keluar melalui tangga darurat. Jadi melalui tangga saja. Jangan sampai nanti berdesak-desakan kita naik lift, dan takutnya nanti liftnya malah rusak ketika terjadi kelana. Biasanya karena memang terganggu biasanya ketika gempa. Demikian, Bu Wiwi. Semoga jawaban saya kurang memuaskan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Bu Wiwi. Terima kasih. Akhirnya tak terasa juga, sekarang sudah pukul 21.00. Waktu pun memisahkan kita. Semoga pertemuan ini membawa berkah dan membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Yanti MPD yang telah memberikan pemaparan yang begitu jelas bagi kami tentang pembelajaran mitigasi bencana dalam pembelajaran IPS. Semoga pembelajaran tentang mitigasi bencana ini dapat diterapkan di dalam pembelajaran khususnya pembelajaran IPS atau pembelajaran mapel dinas yang lain pada umumnya. Oke, dari apa yang dipaparkan dari Ibu Nok tadi, barangkali bisa ditarik sebuah benang merahnya, Bu Nok. Kesimpulannya apa gitu ya, Bu Nok? Silakan, Bu Nok, nggak lebih dari 5 menit ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Har. Nah, ini kesimpulannya yang pertama adalah pendidikan dikatakan berhasil jika peserta didik memperoleh nilai hidup dari proses pembelajaran. Nah, ketika peserta didik mampu menanggapi kejadian bencana dengan keterampilan dan pemahamannya dan hasil pembelajaran, maka itulah disebut dengan meaningful learning. Jadi dalam pembelajaran tidak hanya tekstual, tetapi lebih ke arah pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Dan kalau bisa dalam pembelajaran itu menyenangkan. Jadi terbangun pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Kemudian guru merupakan ujung tombak pendidikan karena proses keberlangsungan kesuksesan pendidikan ada dalam proses dan hasil pembelajaran itu sendiri. Ya, Pak Har.
kesimpulan kita kali ini tentang mitigasi bencana alam Oke. pada pembelajaran IPS. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi kesimpulan dari pemateri kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ibu Novianti MPD yang telah menyampaikan materi pada kesempatan malam. Marilah kita belajar untuk dapat memahami tentang pembelajaran mitigasi bencana dalam pembelajaran IPS, agar pembelajaran yang kita ajarkan kepada peserta didik bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, saya selaku moderator pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kegiatan Jabar Juara episode 6. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Pak Har, terima kasih Pak Haryono yang sudah membantu acara ini. Terima kasih Bu Nok atas Sama-sama. presentasinya, sehingga kita menjadi dapat wawasan baru. Terima kasih kepada guru-guru hebat yang sudah berkenan hadir di room ini. Yang belum mengisi presensi ditunggu untuk segera mengisi presensi. Sekian dari kami, saya selaku host di acara ini. Saya tutup dengan acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.